Memasarkan produk kosmetik baru agar cepat laris. Pernah nggak sih kamu merasa bingung tentang bagaimana memasarkan produk baru yang kamu buat agar cepat laris? Terlebih, kamu juga tidak berpengalaman sebelumnya dalam dunia kewirausahaan. Sebagai brand owner kosmetik, kamu pasti juga pernah mengalami masa-masa sulit tersebut, bukan? Bahkan hingga kini, rasanya selalu susah untuk membuat produk baru bisa dengan mudah diterima oleh konsumen sampai mendatangkan pembelian pertama. Meski industri kosmetik sangat menjanjikan dan digadang-gadang akan terus meningkat, ini tidak lantas membuat perjalanan bisnis yang kamu mulai mulus tanpa adanya hambatan. Justru, tingginya arus bisnis kosmetik ini juga menunjukkan persaingan yang ketat. Sehingga kamu harus memiliki strategi pemasaran yang tepat dan membuat produk kosmetik yang kamu buat mampu bersaing. Nah, sebelum kamu terlanjur sembarangan kasih diskon sana-sini, kamu harus merancang strategi pemasaran yang efisien. Apalagi untuk produk kosmetik baru yang kamu miliki. Untuk itu, langsung simak beberapa cara memasarkan produk baru agar cepat laris berikut ini. Membuat produk kosmetik yang berkualitas kini menjadi lebih mudah dengan Maklon Kosmetik. Namun, untuk memaksimalkan perkembangan brand kosmetik yang kamu rintis, kamu juga harus mengikuti bagaimana cara memasarkan produk baru dengan tepat berikut ini. Yang pertama, melakukan riset pasar. Langkah pertama yang dilakukan dalam memasarkan produk baru dengan tepat adalah melakukan riset pasar terlebih dahulu. Riset pasar ini berguna untuk mencari tahu besaran potensi produk yang dapat terjual, serta menargetkan dan mencari konsumen potensial dari brand kosmetik kamu. Saat melakukan riset pasar, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan, termasuk membagi kelompok-kelompok konsumen, memperhitungkan daya saing produk dan suasana persaingan, juga melakukan riset ketertarikan calon pembeli dengan produk yang akan kamu buat. Dengan begitu, kamu bisa memperoleh data pasar yang lengkap, sehingga dapat menyusun strategi pemasaran yang akan jauh lebih efisien dan tepat sasaran. Misalnya, kalau hasil riset menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias dengan produk yang kamu keluarkan karena konsep organiknya, maka jauh sebelum launching produk kosmetik baru ini, kamu harus terus menjaga dan membranding produk serelevan mungkin dengan konsep tersebut. Sementara jika masyarakat kurang antusias, kamu harus melakukan riset tambahan dengan mencari tahu sisi kurang dari produk tersebut. Kamu bisa menambahkan inovasi dan memperbaiki target pasar potensial untuk menutupinya. Yang kedua, melakukan promosi dan branding pra-launching. Cara memasarkan produk baru agar cepat laris selanjutnya adalah dengan melakukan promosi dan branding pra-launching. Ada banyak pebisnis baru yang sangat menyepelekan poin satu ini. Padahal, sebelum benar-benar memproduksi kosmetik tersebut dalam jumlah besar, akan sangat penting membuat masyarakat merasa akrab dengan brand terlebih dahulu. Sambil menunggu produk benar-benar selesai produksi, kamu sebenarnya sudah bisa melakukan promosi secara berkala dan rutin. Misalnya dengan mulai mengenalkan brand kosmetik yang kamu miliki, bagaimana konsepnya, produk apa saja yang akan dibuat, juga berbagai tips-tips kecantikan untuk menarik konsumen. Agar promosi dapat berjalan dengan efisien, kamu perlu memperhatikan komponen penting dalam promosi tersebut, yakni menentukan media promosi dan penjualan, target konsumen dari produk kamu, juga tentukan tujuan promosi. Untuk mengoptimalkan promosi produk baru ini, kamu perlu juga membuat foto produk atau video produk yang menarik, menggunakan jasa endorsement atau beauty reviewer, serta melaksanakan semua media promosi yang ada. Media promosi yang saat ini sangat efektif untuk digunakan adalah media online, seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, website, dan banyak lainnya.
Yang ketiga, menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen. Membuat konsumen dan calon pembeli merasa nyaman dengan brand kosmetik milikmu adalah hal yang harus diperhatikan. Bahkan ketika brand sudah berkembang dan menjadi lebih besar, aspek ini masih jadi hal yang harus kamu jaga. Sebagai cara memasarkan produk baru agar cepat laris, kamu perlu membangun reputasi sebaik mungkin. Misalnya, dengan menjalin komunikasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Dengan begitu, tingkat kepuasan konsumen pun akan tinggi. Ini bisa memberikan banyak keuntungan buat kamu, mulai dari memperluas market size, membuat pelanggan setia, dan kerap melakukan repeat order. Yang keempat, membuat kemasan produk kosmetik yang menarik. Langkah selanjutnya adalah dengan membuat desain kemasan produk semenarik mungkin. Meski banyak disepelekan, rupanya hal ini sangat penting untuk dilakukan. Manusia adalah makhluk visual, yang artinya mereka secara otomatis akan menilai sesuatu dari penampilan fisiknya terlebih dahulu. Hal yang sama berlaku ketika mereka akan membeli sebuah produk perawatan kecantikan. Kemasan produk yang menarik dan unik akan cenderung membuat konsumen meluangkan waktu mereka untuk mengenal produk tersebut. Tidak hanya berguna untuk mempercantik dan menambah nilai jual, kemasan produk ini pun pada dasarnya digunakan untuk melindungi sediaan kosmetik. Nah, kalau kamu membuat produk kosmetik dengan kemasan seadanya dan tidak dibuat semenarik mungkin, akan susah juga buatmu untuk membuat konsumen melirik atau bahkan membeli produk tersebut. Yang kelima, memberikan gift atau souvenir untuk pembelian pertama. Siapa sih yang tidak suka dapat hadiah gratis? Kita semua pasti menginginkannya. Tingginya antusiasme audiens dengan hadiah gratis, ini bisa kamu gunakan untuk mendatangkan konsumen potensial. Strategi ini pun sangat direkomendasikan untuk kamu lakukan, karena bisa menjaring konsumen dalam skala besar. Hal untuk menambah value promosi, kamu bisa menawarkan hadiah sampel produk gratis. Dengan begitu, kamu tidak hanya bisa menjaring konsumen baru, melainkan membuat mereka mencoba dan menilai produk kosmetik yang akan kamu luncurkan tersebut. Yang keenam, membuat media promosi yang menarik dan interaktif. Media promosi yang dibicarakan di sini adalah alat-alat yang digunakan sebagai perantara pemasaran. Misalnya, foto produk, video company profile, juga berbagai media pemasaran seperti brosur dan katalog. Media promosi ini bisa membantu kamu untuk memperkenalkan produk atau brand kosmetikmu dengan lebih baik kepada target konsumen. Kamu bisa membentuk media promosi yang menarik dan interaktif dengan bantuan tenaga ahli, karena mereka bisa memberikan gambaran soal proporsi gambar, penggunaan gradasi warna, hingga tahu bagaimana membuat kalimat yang menggoda para konsumen. Tentu, untuk menemukan jasa pembuat media promosi ini cukup mudah. Namun, biaya yang dihasilkan juga tidak sedikit. Apalagi kalau banyak media yang kamu inginkan. Kabar baiknya, ketika kamu membuat produk kosmetikmu di PT Barata International Pharmaceutical, kamu bisa mendapatkan fasilitas ini. Kami memiliki tim multimedia dan digital marketing yang handal di bidangnya untuk membantumu membuat media promosi yang menarik. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah berminat untuk membuat brand kosmetikmu bersama kami? Alur proses Maklon Skincare dan Kosmetik di PT Barata International Pharmaceutical. Bagaimana sih alur supaya bisa memiliki produk kosmetik atau skincare sendiri dengan cara Maklon? Langkah yang pertama, tentukan produk dan nama brand atau merek. Tentukan dulu produk apa yang ingin kamu buat. Produk bisa berupa krim, toner, serum, lip tint, lip cream, atau yang lainnya yang kamu inginkan. Setelah tahu produk apa yang akan dibuat, kemudian tentukan nama brand atau merek kamu sendiri. Langkah yang kedua, formula. Setelah produk dan nama brand sudah ditentukan, selanjutnya tim PT Barata International Pharmaceutical dan kamu akan melakukan diskusi
dan menyepakati mengenai formulasi apa yang akan digunakan pada produknya. Kamu bisa menggunakan formula kamu sendiri atau formula dari apoteker kami. Bisa juga disamakan seperti produk yang sudah ada di pasar seperti MS Glow, Scarlett, Wardah, atau yang lainnya. Langkah yang ketiga, pembuatan sampel. Setelah menemukan formula yang digunakan, selanjutnya sampel akan dibuat oleh PT Barata International Pharmaceutical dan diuji laboratorium untuk menjamin kualitas produk aman, berkualitas, dan sesuai. Langkah yang keempat, kemasan. Sambil menunggu sampelnya sesuai, kamu dan tim PT Barata International Pharmaceutical memilih kemasan yang sesuai. Apakah akan menggunakan botol atau kemasan yang lainnya? Langkah yang kelima, perizinan BPOM. Setelah sampel lolos uji laboratorium, kemudian dilakukan registrasi izin edar di BPOM oleh tim PT Barata International Pharmaceutical. Proses pengurusan izin edar biasanya 2-3 bulan. Langkah yang keenam, produksi. Setelah izin edar keluar, kemudian akan dilakukan produksi di pabrik PT Barata International Pharmaceutical. Langkah yang ketujuh, produk siap dikirim. Apabila produk selesai diproduksi, produk dengan merek kamu sendiri siap dikirim ke alamatmu dan siap dijual dengan harga yang kamu tentukan sendiri. Langkah yang kedelapan, konsultasi. PT Barata International Pharmaceutical menyediakan mentor untuk kalian yang bingung bagaimana cara berjualan. Kamu akan dikasih tahu cara membangun kerajaan reseller. Itulah alur proses maklon skincare dan kosmetik di PT Barata International Pharmaceutical.